Selamat pagi anak-anak terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Yotang di pelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari masih di bab 3, yakni karya keselamatan Allah melalui para nabi. Hari ini juga kita masih khusus mempelajari siapa coba? Iya, kita masih mempelajari Daud sang pemimpin. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita mampu menunjukkan sikap beriman melalui perkataan dan perbuatan baik kita. Dan kita juga mampu melakukan perintah Allah kelima, yakni jangan membunuh. Dan kita juga nantinya mampu melakukan perintah Allah kesembilan, yakni jangan mengingini istri sesamamu. Nah, anak-anak yang terkasih, Daud sebagai orang yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidupnya tidak selalu berlaku yang baik, sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita sebagai anak Tuhan, kita tidak luput dari perbuatan dosa. Tapi Daud dengan rendah hati juga akhirnya bertobat dan mengakui kesalahannya. Kita pun sebagai manusia yang berdosa tentunya harus mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri dengan cara bertobat. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana perjalanan Daud sebagai raja di Israel dan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mari kita saksikan, mari kita amati, mari kita dengarkan dengan baik. Anak-anak yang terkasih, Daud menjadi raja atas Yehuda atau Israel di Palestina Selatan. Tetapi orang Israel lain-lainnya mengambil Isboset, anak Saul, sebagai raja. Perang sipil mengamuk selama 7 tahun, tetapi Daud tumbuh kuat dan semakin kuat. Akhirnya Raja Isboset dibunuh oleh 2 orang tentaranya. Kemudian semua anggota suku datang kepada Daud dan mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Hal pertama yang dilakukan oleh Raja Daud adalah merebut Yerusalem. Kemudian kota ini dikenal dengan kota Daud. Dia membangunnya kembali sebagai benteng melawan musuh-musuh. Dari Yerusalem, tentara-tentara Daud keluar untuk menaklukkan orang-orang Filistin dan musuh-musuh Israel lainnya. Selanjutnya, Raja Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Tabut Tuhan itu berisi salinan dari 10 hukum-hukum dan hukum-hukum lainnya yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tabut itu mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan itu kudus dan mereka perlu untuk menaati Dia. Daud harus berperang dalam banyak pertempuran pada tahun-tahun awal masa dia memerintah. Dia adalah seorang tentara yang bijaksana, orang yang rendah hati dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta kepemimpinannya berjalan dengan baik. Suatu hal yang mengganggu hati Daud adalah dia mempunyai rumah yang indah untuk tinggal sementara, tetapi tabut Allah tidak begitu indah tempatnya. Nah, hal inilah yang membuat Daud memutuskan untuk membangun satu rumah untuk Tuhan. Nathan, seorang nabi Tuhan, berkata kepadanya untuk memulainya. Pada malam itu, Tuhan mengirim satu utusan kepada Daud. Apa katanya? Daud, hambaku, Tuhan akan memberikan keturunan bagimu. Jika umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Daud ingin membantu keluarga Saul yang masih hidup. Dia hanya menemukan anak Yonatan, namanya Mephiboset, yang pincang. Dia akan tetap makan sehidangan dengan aku, dan berkata, Daud berlaku baik kepada Mephiboset sebab Yonatan adalah teman baiknya.
Selama Daud percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan menolong Daud agar dia berhasil dengan baik. Tetapi suatu hari anak-anakku, satu bayangan yang buruk menyelimuti kehidupan Daud. Dia mengirimkan tentaranya untuk berperang, sementara dia tinggal di Yerusalem. Suatu malam dia tidak bisa tidur, jadi dia berjalan-jalan di atas suatu rumah. Suatu rumah itu seperti atas bagian rumah ya, dan dia melihat kota dari atas rumah itu. Ketika dia melihat pemandangan kota, dia melihat seorang perempuan yang cantik sedang mandi. Namanya Batsheba. Akhirnya Daud berbuat dosa dengan Batsheba. Meskipun suaminya Uria adalah salah satu prajurit Daud yang berani. Kemudian Batsheba berkata kepada Daud bahwa dia hamil. Daud tahu bahwa dosanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Daripada mengakui kesalahannya kepada Tuhan, Daud malah mencoba untuk menutupi dosanya. Hal itu tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia memiliki rencana yang licik. Dia memanggil Uria pulang dari peperangan. Dia berharap Uria akan pulang ke rumahnya dan berpikir bahwa bayi yang ada dalam kandungan istrinya Batsheba itu adalah anaknya. Tetapi Uria tidak pulang ke rumahnya selama tuannya dan tentara-tentara yang lain berada dalam peperangan. Uria tidur di pintu gerbang istana raja. Jadi Daud melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi karena rencana awalnya tidak berhasil. Dia akhirnya mengirim kembali Uria berperang dengan mengirimkan selembar surat bahwa Uria harus berperang. Dalam surat itu dikatakan bahwa Uria harus mati dalam peperangan. Di situ Daud merencanakan bahwa Uria akan memimpin peperangan di barisan paling depan. Agar apa? Agar dia mudah terbunuh. Pada saat Uria terbunuh, akhirnya Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tuhan mengirimkan hambanya Nathan untuk menunjukkan dan memperingati akan dosa yang dilakukan Daud. Apa tadi dosanya anak-anakku? Dia selingkuh dengan istri orang lain. Dia telah berbuat zina. Ya kan? Dia telah berbuat zina dan dia telah memperebut istri orang lain. Dalam hal ini dia telah melanggar berapa perintah coba? Ada yang tahu? Yang pertama, dia langgar perintah Allah yang ke berapa? Hah? Perintah Allah yang ke 6. Jangan berbuat zina. Dan dia juga telah melanggar perintah Allah yang ke 9. Jangan merebut istri orang lain. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Daud. Nathan menceritakan kepada Daud satu cerita tentang seorang kaya dan seorang yang miskin. Orang kaya ini mempunyai ratusan kambing domba, tetapi orang miskin ini hanya mempunyai seekor domba kecil yang dia anggap sebagai seorang anak perempuan baginya. Pada saat seorang tamu datang ke rumah orang kaya itu tidak mau menyembelih salah satu dari kambingnya untuk menjamu tamunya itu. Malahan dia mengambil dan menyembelih domba milik orang miskin itu. Daud menjadi sangat marah kepada orang kaya yang egois itu. Dia berkata, orang yang melakukan hal itu harus dihukum mati. Apa yang dikatakan Nathan kepadanya? Engkaulah orang itu. Dengan berani Nathan berkata kepada Daud. Apa yang Daud lakukan lebih buruk dari yang dilakukan oleh orang kaya dalam cerita itu. Tuhan telah menunjukkan kepada Daud betapa jahatnya apa yang sudah dilakukannya. Dan Daud merasa menyesal atas dosanya. Dia berkata kepada Tuhan,
Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa Daud. Tetapi bayi Batseba sakit parah dan mati segera setelah dilahirkan. Tuhan mengampuni Daud dari dosa yang sangat jahat itu. Kemudian Batseba melahirkan anak lain, yakni diberi nama Salomo, yang akan menjadi seorang raja besar sesudah Daud. Tetapi Raja Daud mempunyai banyak anak lain. Beberapa di antara mereka membawa Daud dalam penderitaan yang besar. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari kisah Daud ini kita menemukan bahwa seorang manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka kita harus menyesali dosa-dosa kita, dan kita hendaknya memohon ampun kepada Tuhan dengan cara berdoa. Dan pastinya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dari pembelajaran ini juga kita melihat bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah yang ke-5, jangan membunuh. Kemudian perintah Allah yang ke-6, jangan berbuat zina. Berbuat zina ini melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Kemudian kita juga harus mematuhi perintah Allah yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Dalam hal ini, kelak kamu nantinya akan tumbuh dewasa. Tentunya kamu harus setia kepada pasanganmu. Nah, Bapak harap dengan pembelajaran hari ini kita dapat memperbaharui hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Cukup sekian pembelajaran kita mengenai Daud. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan pada hari ini dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan kelak nantinya kamu tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Salam dari saya, Bapak Janes Yotang. Bye-bye.